Oke, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan validitas dan juga reliabilitas untuk soal uraian. Karena kebetulan aku penelitian itu pakai soal uraian ya, esai. Rata-rata tuh waktu sempro itu kan aku liatin kalian tuh pada pakai SPSS untuk reliabilitas sama validitas. Mungkin kayak beberapa gitu yang nggak pakai kayak Atulala ya, pakai kena tes. Gak tau dah. Nah, kita inget ya kalau misalnya apa di SPSS itu ada namanya variable view sama data view. Nah ini biar enakin kita isi, biar agak rapi lah ya, kita isi data view dulu. Variable view, sorry, variable view dulu. Nah pertama kita isi dengan siswa. Next, itu kita isi B1, maksudnya B1 itu butir satu. Butir satu itu soalnya misalnya nomor satu gitu, terserah lah, atau N1 boleh, S1 boleh, apa, X1 boleh ya, bodoh lah sama. Aku pakai B1 butir satu. Uji apa validitas ini aku pakai 15 soal, jadi aku buatnya sampai B15 ya. Sama yang terakhir itu ada total atau jumlah, tulis aja jumlah gitu lah ya. Nah ini kita ganti-ganti, yang ini siswa itu kita ubah jadi string, terus desimalnya kita nolkan semua aja biar enak. Terus measurenya kita ubah jadi scale. Next, udah ini semua, udah ya. Lanjut kita ke data view. Nah, di data view itu nanti tampilannya jadi kayak gini, siswa. Ini butir 1 sampai butir 15. Terus, di sini kita isiin siswanya, kita pakai berapa siswa. Kalau aku tuh pakai ada 21 responden. Terserah mau kalian jadiin A, B, atau C gitu kan. Kalau aku tak jadiin angka. Soalnya, nah kalau punya aku itu setiap soal yang udah dijawab siswa itu tak tandain 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 21. Nah, untuk ini kita isiin jawabannya siswa. Ini jawabannya itu diskorin per nomor 1 dapat berapa. Kalau nomor 1 udah dapat 5, 10. Ini sesuai dengan apa? Rubrik ya. Rubrik yang udah kalian buat lah pokoknya. Kalau misalnya siswa menjawab ini nilainya berapa. Itu kan pokoknya sesuai-sesuaiin aja lah. Sebelumnya itu jawaban ini udah tak masukin ke dalam Excel. Nah, ini kayak gini. Siswa 1 untuk butir 1 itu jawab 5 gitu ya. Terus kita copy aja deh dalam SPSS tadi ya. Ini yang tadi. Nah, terus next tadi kan ada satu apa kolom lagi ya, satu row lagi yang itu jumlah. Ini cara ngisinya gini. Transform terus compute variable gitu ya. Transform compute variable terus kita masuk tadi jumlah ya, kalau total gitu. Terus nomor expression itu B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai B15. Kenapa kalau benar? B10 Nah ini terus kita oke kan saja. Oke, and kita buka tadi. Nah, udah keisi nih jumlahnya. Ini sebenarnya bisa sih di Excel aja pakai Zoom kan, cuma ya biar keren aja pakai SPSS. Dah kan, dah kayak gini. Udah deh, kita bisa melakukan langsung uji validitas. Kita klik analyze, terus correlate, lalu ke bivariate. Nah ini semuanya kita pindahin. Dalam sini, ini lupa diklik ya. Kayak kita pakai person ya person, kalau Superman, Kendall Jenner pakai terserah. Two-tailed, flag, lalu kita oke kan. Dan kelihatan lah ini hasilnya. Inilah apa jawaban dari pertanyaan validkah soal kita. Nah itu kita lihat dari paling belakang ini ya. Jadi ini biar dapat kayak gini diklik. Yang ini yang pertama, yang jumlah pertama itu untuk kita cara lihatnya itu. Nah ini udah aku buat note di sini ya. Maaf ya kalau ngomongnya belibet.
Nah, untuk uji validitas itu caranya pertama itu ya, kan dia belajar juga di statistika. Itu kita dengan membandingkan dengan airtable. Nah, membandingkan dengan airtable itu kita gunakan yang ini, yang ke pertama ini. Terus cara yang kedua itu membandingkan dengan signifikansi. Nah, kan di sini dia jelas tulisannya signifikan. Kita pakai ini nih. Nah, apa ya, biar kita lebih percaya gitu. Kadang kan kita ngeliat signifikan. Kalau signifikan kan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka valid. Kita lihat di sini 0,19 itu kurang dari 0,05, berarti soal nomor satu itu valid. Tapi kadang kan kita nggak percaya, apa iya deh gitu kan. Nah, itu kita juga bisa menggunakan dengan airtable. Cara melihat airtable itu bagaimana? Nah, itu kita bisa ngitung dulu di Excel. Kita ke Excel dulu. Kita ke Excel. Nah, itu caranya kita buat gini dulu. Ini dulu kita buat. Nah, buat N itu adalah seluruh responden. Jadi seluruh siswa yang mengisi soal kita. Kalau punya aku tadi kan ada 12. Lanjut, itu ada DF. DF itu adalah N dikurang 2 nih. N dikurang 2, 19. Apa kita pakainya 0,05 kan? Karena kalau yang 0,01 itu biasanya yang murni, bidang murni, entah kedokteran atau IPA murni gitu kan. Karena kita pendidikan jadi taraf kesalahan kita tuh hanya dilebihi 0,05 gitu. Lanjut R tabel, cari T tabel dulu. T tabel itu adalah ini rumus. Kita tulis gini, apa rumusnya tuh gini, sama dengan PINV, ini PINV, probability yang pertama ini, koma. Nah, ini tergantung masing-masing laptop. Kalau laptop aku tuh koma. Kadang ada yang laptopnya itu titik koma. Dilihatin aja di sini probability koma. Nah, kalau dia di sini koma berarti pakai koma. Lalu kita pakai DF, Dict Freedom ya DF. Terus kita tutup row. Nah, inilah hasil untuk tabel kita. Kalau kita udah punya tabel, baru kita bisa cari R tabel. Tadi untuk apa sih R tabel ini? Untuk membuktikan soal kita tuh valid atau enggak, selain dengan menggunakan signifikansi. Apa-apa ya agak lama ya, biar kita paham lah kapan lagi gitu. Nah, itu caranya adalah ini tadi ya, sama dengan T tabel. Jadi gini, sama dengan T tabel kita. Terus kita bagi dengan SQRT. SQRT-nya apa? Lupa loh. Aduh, apa gitu di rumusnya? Lupa loh. Gitu-gitu. Apa rumusnya? Ini DF ditambah R tabel. Oh ya, ingat. DF ditambah R tabel. Coba dulu ya. Sama dengan ini dibagi SQRT F ditambah, tambah nggak sih tadi? Tabel terus di dua. Sama nggak? Oke, sama. Saya tadi rumusnya. T tabel dibagi dengan SQRT DF ditambah T tabel pangkat 2. Itu ya rumusnya. Nah, kita udah dapat R tabel kita tuh 4,33 lah. 0,433 lah, ini kita buletin. Ingat ya tadi R tabelnya 0,433. Terus kita balik lagi ke hasil kita tadi. Mana? Membandingkan dengan jika R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel kita tadi itu adalah 0,433 tadi ya. Ini kita ingat ini. Nggak bisa di bold. 0,433. Kita lihat R hitungnya yang nomor 1 0,506. Ini berarti lebih besar dari R tabel. Berarti soal nomor 1 adalah valid. Next, nomor 2. Kita pakai R tabel, lihat. Ini kan yang punya 2. 0,395 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan ya daripada R tabel, sehingga tidak valid. Kita lihat juga ke signifikan. 0,77 itu lebih besar dari signifikansinya kan, lebih besar dari 0,05, sehingga soal nomor 2 adalah tidak valid. Berarti sama aja ya menggunakan R tabel juga dengan menggunakan signifikansi. Nah, untuk soalku sendiri itu tak buat kayak gini biar mudah. Jadi nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, selanjutnya sampai dapat kayak gini, oke? Baiklah, setelah selesai dari validitas, lanjut kita sekarang akan melakukan reliabilitas. Nah, itu caranya gampang sekali. Kita analyze, lalu kita scale, kita pilih reliability analyze. Nah, ini
kita pindahin semua kecuali yang jumlah. Jadi gini, yang semuanya di item sebelahnya kita tinggalin sendiri. Lanjut kita buka statistik. Nah ini yang scale if item delete di ini apa? Di apa sih coy? Dicentang. Udah ya, langsung kita continue. Terus alpanya jangan lupa karena kita kayak token batch itu kan ya. Lanjut kita oke kan. Nah udah keluar nih hasilnya. Secepat buruk. Kita ini bagian ini apa? Fokusnya. Tadi katanya notepad ini apa? Dikatikan reliable jika nilai alpha combat itu lebih besar dari 0,6. Ini nilainya berapa? 0,8 lebih besar kan dari 0,6. Berarti data instrumen soal kita itu adalah reliable. Reliable tuh. Nah, lebih bagus lagi untuk lihat reliabilitas itu tadi soal-soal yang nggak valid itu dibuang dulu baru kita bisa reliabilitas. Coba ya kita coba. Kan. Kita scale. Sorry. Dua tadi yang nggak valid kita buang. Dua kita buang. 11 kita buang. 12 kita buang. 15 ya kita buang. Lanjut. Kita continue dan kita oke kan. Nah, masih tetap nih, dia lebih dari 0,6. Maka instrumen kita itu reliable atau dapat dipercaya ya kalau dipakai. Terus, nah, kalau misalnya kita pakai apa Airtable tadi ya, Airtable air hitung ya, kan masih sama aja tuh. Kalau misalnya jika air hitung lebih besar dari Airtable, maka dia reliable gitu kan. Air hitung kita tadi ini, Airtable kita 0,44 lebih besar kan, berarti instrumen kita adalah reliable. Nah, oke. Oke deh, gitu aja teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita bisa lulus bareng. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar wajib. Nggak menerima pertanyaan di WA. Nggak, ding. Oke, gitu aja. Sehat selalu.